Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik penggalang. Bertemu lagi dengan Kak Udin pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini Kak Udin mohon maaf tidak bisa mengenakan seragam Pramuka lengkap karena ada sesuatu hal. Semoga tidak mengurangi semangat adik-adik dalam berlatih. Nah, pada pertemuan ketiga golongan penggalang Sabtu 30 Januari 2021 kita akan membahas mengenai sandi kotak 1 sebagaimana kontrak belajar yang sudah Kak Udin sampaikan pada pertemuan kedua. Oke. Sejarah sandi. Jadi sebelum kita masuk ke materi sandi apa sih? Bagaimana awal mulanya kok bisa muncul sebuah sandi? Nah, ini pada tahun 3000 sebelum Masehi pada era kerajaan Babilonia, yaitu pada arkeolog menemukan tulisan kuno, yaitu tulisan berupa kode rahasia yang ditulis di atas kepala seorang budak yang telah dicukur dan ditempatkan sampai rambut budak tersebut tumbuh kembali. Jika telah tumbuh, barulah pesan ini disampaikan pada si penerima. Sesampainya di tempat penerima, rambut si budak kemudian dicukur lagi. Kemudian kembali untuk melihat isi pesan yang dibuat. Jadi dulu itu sandi tidak ditulis, tapi dituliskan kepada kepala seorang budak dulu. Jadi ketika rambutnya digundul, dikasih kode apa pesan rahasia dari sebuah kerajaan atau orang, kemudian ditunggu rambutnya sampai tumbuh. Kalau sudah tumbuh, budak itu dikirimkan untuk mengirimkan pesan rahasia tadi. Nah, dulu itu terlalu rumit. Kenapa? Itu dilakukan karena untuk menjaga kerahasiaan pesan yang dikirim oleh penerima agar tidak diketahui orang lain selain si penerima. Nah, selanjutnya Nah, itu tadi sedikit cuplikan sejarah mengenai asal-usul sebuah kenapa kok muncul sandi. Nah, apa sih fungsi sandi itu? Nah, dalam kegiatan kepramukaan kerap digunakan ketika tengah melakukan kegiatan rutin pramuka atau latihan mingguan, hiking, camping, permainan. Tujuannya untuk apa? Melatih para anggota pramuka untuk membangun kerjasama, ketelitian, dan masalah yang dihadapi. Jadi dengan adanya sandi-sandi yang sangat rumit, itu melatih adik-adik agar bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan kerjasama dan penuh ketelitian. Jadi tidak ngawur, karena sandi ada rumus dan ada teknik dalam menyelesaikannya. Selain itu, sandi-sandi ini berfungsi untuk mengkode suatu kata, dapat Anda gunakan dalam kegiatan sehari-hari atau sekedar untuk bermain dan pesan tersembunyi bersama teman. Nah, ini fungsinya sandi tadi untuk tidak diketahui oleh orang lain kecuali yang kita tuju. Nah, itu juga bisa kita tuliskan untuk menulis rahasia kita supaya tidak diketahui orang lain. Ya, jadi banyak sekali fungsi sandi-sandi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu apa sih sandi kotak itu? Kenapa dinamakan sandi kotak? Dinamakan sandi kotak karena huruf-huruf yang menjadi kode dalam sebuah kotak yang membentuk menyilang vertikal horizontal yang terdiri 9 kotak. Huruf A sampai R berada dalam kotak vertikal horizontal dengan susunan menyamping mulai dari kotak 1, AB, kotak 2, dan seterusnya. Penggunaan sandi kotak 1 adalah dengan cara memecah kotak-kotak yang baik berbentuk vertikal horizontal maupun menyilang. Jika Anda hendak menggunakan huruf A, karena huruf A berada di kotak pertama bersama dengan huruf B, maka nanti itu ada perbedaan pada titiknya. Nah, untuk lebih mudahnya Kak Udin punya gambar bagaimana rumus sandi kotak itu. Nah, kenapa dinamakan sandi kotak? Karena sandinya berbentuk kotak. Sandi kotak ada 3 macam. Sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3. Kita cukup mempelajari sandi kotak 1 yang sering keluar saat perlombaan lomba tingkat. Nah, rumus sandi kotak 1. Ini ada di rumus sandi kotak 1. Ini bagiannya ada 2 ya. Vertikal, horizontal, dan menyilang. AB kotak pertama, C dan D di kotak kedua, EF di kotak ketiga, dan seterusnya. Ini harap diingat-ingat ya, jadi ini rumusan di kotak 1. Nah,
saat perlombaan apakah kita boleh? Kadang diperbolehkan kita membuat rumusnya saja, tapi tidak diperkenankan untuk membuat terjemahannya. Nanti di slide selanjutnya Kaudin jelaskan bagaimana setiap abjadnya nanti disusun. Nah ini tadi Kaudin katakan kenapa dinamakan sebagai sandi kotak, karena hurufnya ketika nanti disalin huruf Latin ke sandi kotak satu, maka bentuknya kotak-kotak seperti ini. Walaupun ada yang tidak kotak, ini ST, UV, tapi namanya tetap sandi kotak. Oke, kita lihat bagaimana terjemahannya. Nanti ketika kotak-kotak ini sudah disusun, dipecah-pecah bagaimana jadinya. Nah, oke. Ini merupakan pecahan sandi kotak ketika sudah dilepas atau sudah dibedah dari rumusnya tadi. A bentuknya seperti ini. Jadi ini melambangkan A ya. B kotaknya sama, letter L kebalik, tapi ada titiknya satu. Nah ini B. C seterusnya. Ya, jadi nanti rumus tadi itu dipreteli satu-satu bentuknya. Ini menjadi salinannya. Bisa difahami adik-adik ya? Nah ini makanya namanya dinamakan sandi kotak. Ini. Kak, apa perbedaannya sandi kotak 1 dan 2? Nanti ada perbedaannya pada rumusnya. Nanti kita akan belajar pada pertemuan selanjutnya mengenai sandi kotak 2. Ini adalah salinan sandi-sandi ya. A bentuknya seperti ini. B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Ini sama dengan rumus yang Kak Udin sampaikan tadi pada slide tadi. Ya, bisa difahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, Kak Udin punya contoh bagaimana Kak menulis sandi kotak. Ya, ini. Sandi kotak dituliskan tidak ada spasi antara kata. Ini contoh satu kata ya. Nah, ini penulisan sandi kotak. Ini huruf 1, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat, huruf kelima, huruf keenam, dan huruf ketujuh. Ini contoh satu kata. Apa artinya? Pramuka. Kalau pramuka, ini tulisan Latinnya atau tulisan bahasa Indonesianya. Kalau disalin menjadi sandi kotak, menjadi seperti ini. Ya, bisa difahami adik-adik. Ini P, ini R, ini A, ini M, ini U, ini K, dan ini A. Ya, bisa difahami. Bagaimana adik-adik bisa mengetahuinya? Dilihat rumusnya dan dilihat bagaimana pemecahan dalam setiap hurufnya. Gampang sekali kok ini. Ini tadi contoh satu kata. Odin juga punya contoh yang dua kata. Nah, kita lihat di slide. Nah, ini Odin punya contoh sandi kotak satu dengan dua kata. Penulisannya tidak ada spasi setiap kata, digabung langsung. Misalnya saya pramuka, kalau di Indonesia, kalau di bahasa Latinnya ditulis ada spasinya ya. Nah ini bacanya apa ya, kita lihat dulu. Ini bacanya pramuka Indonesia. Nah kalau di bahasa Indonesia atau di tulisan Latin ada spasi setiap kata, tapi di sandi kotak tidak ada spasi atau yang membatasi antara kata satu ke kata dua dan selanjutnya. Tapi lempeng atau lurus, hanya ada jarak sedikit di antara setiap huruf, bukan pada setiap kata. Bisa diperhatikan ya, ini P, R, A, M, U, K, A, I, N, D, O, N, E, S, I, A. Bacanya Pramuka Indonesia. Jadi bisa difahami adik-adik ya, bagaimana penulisan sandi kotak satu, baik Latin maupun bentuk terjemahannya. Oke. Oke, Kaudin punya tugas pada pertemuan ketiga ini. Jadi
diperhatikan ya Adik, lembar tugas yang Kak Udin berikan itu bukan hanya untuk satu pertemuan, tapi untuk satu semester. Jadi diperhatikan pada judul lembar tugas atas pojok sendiri, itu ada lembar kerja pertemuan berapa. Nah, itu berarti dikerjakan sesuai pertemuan yang sudah Kak Udin jelaskan atau Kak Udin berikan materinya. Nah, lembar tugas tersebut silakan di print, kemudian diletakkan pada map yang sudah Kak Udin kasih contoh pada pertemuan 1. Nah, itu nanti dikumpulkannya kapan? Dikumpulkan pada pertemuan ke-16. Jadi disimpan sampai pertemuan 16, nanti baru dikumpulkan ketika ada instruksi dikumpulkan. Jadi disimpan. Jadi semua tugas dikerjakan di lembar tugas yang ada. Kalau ada yang belum print, silakan nanti disalin dulu. Oke, pada lembar tugas ketiga Kak Udin jelaskan sedikit tugas ya. Kak Udin punya permainan teka-teki kata ya. Bisa dilihat nanti di lembar tugasnya sudah Kak Udin kasih contoh. Bagaimana mengerjakannya Kak Udin? Nah, di samping ini merupakan permainan mencari kata. Di antara kata-kata tidak beraturan, nah ini kata-kata tidak beraturan ya, jeruk, kianat, dan seterusnya. Contoh kata. Nah, ini diperhatikan. Kalau ada adik baca dengan teliti, kata-kata tidak beraturan apabila disusun secara vertikal, horizontal, maupun menyilang, akan membentuk sebuah kata. Contohnya seperti ini. Kak Udin sudah menemukan satu kata, mangga. Nah, betul? Nah, di sini ada 15 nama buah dalam satu kota. Nanti silakan adik cari ya. Setelah adik menemukan contohnya mangga, ini ya, mangga, adik-adik kasih garis bawah. Nah, contohnya mangga, kasih garis bawah. Kalau sudah, ditulis nama buah ini pada lembar kerja, disalin menjadi sandi kotak 1. M apa sandi kotaknya, A apa sandi kotaknya, N apa sandi kotaknya, G apa sandi kotaknya, G juga apa sandi kotaknya, A apa. Sehingga nanti disusun menjadi mangga, disalin menjadi sandi kotak 2. Kak Udin kasih contoh lagi 1. Ini mangga, terus ini ada lagi 1. Nah, ini ya Kak Udin garis bawahi. Apa ini bacanya? Ya, jeruk. Nanti silakan adik cari minimal 10 nama buah yang ada di kotak ini. Kemudian digaris bawahi. Selanjutnya disalin menggunakan sandi kotak 1 pada lembar tugas yang Kak Udin berikan. Nah, itu tadi tugasnya. Semoga bisa dapat dipahami. Apabila yang ditanyakan, nanti silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Kak Udin akhiri. Jangan ragu, nanti kalau ada yang tidak bisa absen, silakan chat Kak Udin atau Kak Salsa. Akan kita bantu karena semangat absennya mulai menurun daripada semester 1 kemarin. Nanti absen akan Kak Udin laporkan kepada wali kelas juga ya. Itu tadi penjelasan materi dan penjelasan tugas pada pertemuan ketiga. Kak Udin akhiri. Kak Udin mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.